Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu, aman sentosa. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Makan makanan segar dan sehat. Salam buat orang tuanya ya di rumah. Ya, semangat pagi belajar yang produktif. Ya, pada kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai IPS tema kelas 4, tema 1, subtema 2 keberagaman dalam keanekaragaman atau keanekaragaman dalam kebersamaan. KD 3.2 dan 4.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan belajarnya, siswa mencari materi dan informasi mengenai keanekaragaman yang berada di Indonesia. Selanjutnya, siswa membaca informasi tersebut dari awal hingga akhir sampai tuntas. Kemudian, siswa berdiskusi dengan siswa lain mengenai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Harus kita apakan? Kemudian, Bapak akan berikan soal kepada anak-anak. Kemudian kita ulas bersama. Nah, langsung saja saya akan berikan gambarannya ya. Kebersamaan dalam keanekaragaman atau keanekaragaman dalam kebersamaan. Nah, maksudnya gambarnya gimana? Ini tahu nggak ini apa? Ini adalah yang ada di dalam burung Garuda Pancasila. Bintang sila pertama, rantai sila kedua, pohon beringin sila keempat, banding sila pohon beringin sila ketiga, kapal banding sila keempat, sila keempat, padi dan kapal sila kelima. Nah, maksudnya kita bersama-sama menjunjung Pancasila di atas sebuah keragaman. Ada yang ini beragam-agam latar belakang masyarakatnya, kita bersama-sama bersatu padu menjunjung Pancasila sebagai pondasi dalam keberagaman. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia negara dengan ciri khas yang banyak keanekaragamannya. Jumlah bahasanya beribu-ribu. Dari Sabang sampai Merauke itu bahasanya banyak sekali. Makanannya apalagi enak-enak, wow. Jadi lapar Bapak. Bahasa, makanan, tari-tarian, tari piring, tari kecak, tari lainnya juga banyak. Apalagi pakaian tradisional juga banyak. Ada yang desainnya aja kerisnya, ada yang pakai capil, ada yang pakai belangkon. Terus apalagi itu rumah adatnya kan beda-beda. Ada yang rumah adat Jawa, gimana yang rumah adat Bali, rumah adat Minangkabau yang panggung itu bagaimana. Alat musiknya juga berbeda-beda, senjatanya juga berbeda-beda. Nah, keberagaman tersebut patut kita syukuri, patut kita banggakan. Kita lestarikan anak-anak. Bagaimana melestarikannya? Kita sebagai anak murid-murid, kita perlu belajar dan mengkaji bersama keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita belajar ini, saya akan berikan soal. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama. Yang kedua, berikanlah identifikasikanlah keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Nanti anak-anak diberikan kelompok masing-masing 4. Silahkan bagi kelompoknya. Silahkan ketua kelas membagi secara adil ya. Nanti per anak membahas keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti kelompok 1, keberagaman bahasa.
Kelompok 2, keberagaman masakan. Kelompok 3, keberagaman pakaian. Yang kelompok 4, keberagaman senjata tradisional. Nanti kelompoknya bahasnya seperti ini. Bahasanya ada berapa saja. Misal ada 1000 bahasa. Nanti bisa disebutkan bahasanya apa saja. Kemudian anak-anak bisa memberikan contoh bahasa seperti misal saya mau makan. Nah, saya mau makan. Berarti kalau bahasa Jawanya kulo badhe maem. Kulo arep maem. Masakannya nanti kalian bisa identifikasi satu masakan dengan bagaimana cara masaknya, kenapa rasanya lebih masakan Madura lebih pedas apa gimana, masakan Aceh lebih pedas apa bagaimana, banyak kuahnya gitu. Kalau pakaian misal kenapa masyarakat Aceh pakainya tertutup, seperti itu. Identifikasi satu aja tidak apa-apa. Kalau senjata, kenapa kalau Jawa itu, kalau Kalimantan itu senjatanya pakai babo runcing, seperti itu. Nanti anak-anak bisa menjelaskan, mengidentifikasi seperti itu. Nah, selanjutnya saya kan kalian sudah mengerjakan tugas. Setelah itu saya akan memberikan penjelasan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Menurut etimologi atau harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika ada 3 kata. Bhinneka berbeda-beda, tunggal berbeda-beda, tunggal Ika itu satu. Kok berbeda-beda tetapi satu? Maksudnya tadi berbeda-beda tetap satu itu maksudnya kita sebagai negara Indonesia yang mempunyai berbeda-beda keanekaragaman tersebut, kita harus bersatu atau bersama agar tidak terjadi yang namanya disintegrasi. Jadi kita tidak boleh memandang remeh suku lain, mencemooh suku lain, menghujat suku lain. Kita perlu menghormati, bekerja sama, dan bergotong royong. Nah, seperti itu. Nah, Bapak juga akan memberikan contohnya seperti ini, media seperti ini. Ya, ini gambar apa anak-anak? Gambar orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada ini pakai belangkon, Betawi, Minangkabau, dan lainnya, Minang dan lainnya. Nah, saya maksudkan begini, walaupun dari latar belakang yang berbeda-beda, kita tidak boleh berpandang buruk, mencemooh dan menghujat serta memberikan penilaian negatif terhadap orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita patut menghormati, bekerja sama, bergotong royong. Mungkin jika negara Indonesia dapat suatu permasalahan yang ditanggung bersama, kita dari latar belakang berbeda, kita harus bekerja sama dan tidak perlu memandang bulu. Nah, setelah pembelajarannya selesai, Bapak akan memberikan tugas. Silahkan anak-anak bertanya kepada kedua orang tuanya, kakaknya atau omnya, tantenya, mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Tanyanya seperti apa? Tanyanya seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia? Setelah itu, apa kontribusi saya terhadap keberagaman yang ada di Indonesia? Kemudian ditulis dan dikirimkan ke WA saya, WA Bapak Ridho Rijali, dengan nomor biasanya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kondisi,
tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.